Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Nur Aziz Asmuni, ya. Orang yang tentu saja sangat menyukai hal-hal yang bersifat seni, yaitu seni puisi, ya. Terus kemudian ada seni-seni yang lain, sampai juga lagu-lagu dia suka juga, ya. Demikian. Ya, Pak Aziz, hari ini kita akan berbincang tentang dakwah melalui seni. Bisa enggak? Ya. Karena banyak orang yang berdakwah, tetapi pada saat dia sudah dakwah itu menjauhi seni. Ada orang yang seperti itu. Ada juga orang yang mengkolaborasikan antara dakwah dan seni, gitu ya. Nah, kalau kita berbincang masalah seni, bisakah kita mengkolaborasikan antara dakwah dan seni itu? Ya, sangat bisa untuk menggunakan seni sebagai media untuk berdakwah. Dan bisa dikolaborasikan bagaimana media seni itu bisa mengantarkan pesan dakwah kepada umat, kepada masyarakat. Ya. Dengan demikian akan sampai apa yang diinginkan atau pesan moral yang disampaikan akan sampai melalui media seni tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang seni, menyampaikan sesuatu walaupun tidak diiringi dengan apapun, itu seni. Ya, seni berbicara. Terus kemudian ada juga seni seni yang diiringi oleh musik, begitu ya. Terus ada seni, hal-hal yang lain yang berkaitan dengan seni. Memasak pun seni, ada seninya. Kalau nggak ada seninya juga nggak enak, gitu ya. Ya, nah, keindahan. Ya, seni adalah keindahan, keindahan bicara, keindahan menyampaikan sesuatu ya. Tanpa seni kita kayaknya hidup itu nggak ada. Ya, kalau tanpa seni orang itu hidupnya garing, gitu ya. Kurang indah. Kurang indah. Nah, terus kemudian Pak Aziz, kalau kita menyampaikan dakwah terus dengan seni, adakah sejarah dari menyampaikan dakwah dengan seni ini? Iya, gini Pak Ari, untuk di masyarakat kita saja ya, lebih fokus pembahasannya. Bahwasanya seni bisa dijadikan medium dakwah. Kita langsung ke ini, bahwa penyebaran agama Islam dulu ketika zaman para wali songo itu banyak juga menggunakan medium-medium dakwah yang disampaikan melalui syair-syair atau melalui tembang-tembang, sehingga yang diberi dakwah atau objek dakwahnya mereka bisa menerima dengan baik. Ya, salah satu contoh saja Sunan Kalijaga yang sangat populer, bahkan di bukunya Agus Sanyoto, seorang peneliti dan sekaligus seorang cendekiawan muslim yang sering meneliti tentang keagamaan atau tentang seni yang bisa dijadikan medium dakwah. Ya, di zaman para wali juga banyak yang menggunakan media dakwah dalam hal tembang dan juga syair-syair, dan itu bisa diterima oleh masyarakat, dan dakwahnya, target dakwahnya itu dapat atau sampai. Ya, terus bagaimana ketika kita menerapkan puisi, prosa, ya, atau tulisan-tulisan seni ke dalam dakwah? Apakah itu nanti tidak bias dakwah kita? Ya, tentu saja ada dakwah melalui syairan itu bisa ditampilkan, juga bisa melalui tulis. Dalam hal ini dulu pada zaman Pujangga Rogowarsito aja yang populer dengan ketokohannya sebagai pujangga muslim, ya, dia juga menulis syair-syairan yang di situ disampaikan dengan bahasa tulis, dan itu nyampe. Dan di era modern ini disampaikan dengan berbagai ornamen media, musik dan lain sebagainya, untuk bisa yang dinikmati gitu aja targetnya, tapi pesan yang disampaikan tetap, yaitu dakwah. Kalau dulu wayang zaman Sunan Kalijaga, kalau sekarang banyak, bahkan di media kita ada melalui band, juga melalui seni-seni tradisional juga bisa dilakukan sebagai
medium dakwah, ya pesan yang disampaikan itu nyampe, baik itu tembang yang diiringi dengan musik atau murni lirik atau syair secara murni disampaikannya. Begitu ya. Ya. Ya, ya. Contoh-contoh dari banyak pendakwah kita yang menggunakan media syair itu untuk kebaikan, contohnya untuk dakwah. Ini kira-kira contohnya siapa saja? Ya, banyak sekali. Kalau di era sekarang ada Gus Mus itu populer juga dengan syair-syairnya, puisi-puisinya yang digunakan sebagai media dakwah. Gus Mus ya. Gus Mus, ya. Bahkan kritik sosial, contohnya ada puisinya Gus Mus tentang Ahoy. Di situ kumpulan puisi, kemudian pahlawan dan tikus, kritik sosial tapi bernuansa memberikan nasihat, jangan sampai menjadi koruptor. Kemudian ada puisinya Zawawi Imron dalam kumpulan derap-derap tasbih. Di situ dinyatakan bahwa ya, untuk bisa menjalani kehidupan itu harus sesuai dengan ajaran Islam, ya, tentu dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, salah satu contoh puisinya Zawawi ada itu yang judulnya Si Miskin yang Agung. Ya, di situ digambarkan Pak Sanen hanya seorang kampung desa tapi imannya yang kuat. Justru dengan iman yang kuat ini ternyata dia bisa menghindari makanan haram, yang penting adalah ibadah. Nah itu, tapi tulisannya sangat panjang. Ya, deskripsinya tentang Pak Sanen itu. Yang jelas yang disampaikannya itu adalah pesan moralnya, jangan bersikap serakah, tapi contohlah Pak Sanen sebagai petani desa, tapi memiliki hati yang cemerlang, iman yang sangat bersinar, sehingga ajaran agama, larangan agama, perintah Allah, larangan Allah ini dijalankan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi ada kaitan yang erat antara menyampaikan agama dengan seni ini. Seberapa besar sih penerimaan dari masyarakat ini, ya, dakwah yang disampaikan melalui seni, yaitu seni puisi? Apa nyampe atau hanya pada golongan tertentu ini, Pak Aziz? Ya. Puisi bisa disampaikan dan nyampe dengan baik. Ini ternyata kalau disampaikan dengan bahasa tulis saja itu sangat pengaruhnya masih kurang. Tapi kalau disampaikan pada saat mereka para pendai itu pas ceramah agama memberikan tausiah, kemudian disampaikan juga syair, ini juga akan memudahkan pengaruh cepat. Dan yang lebih cepat lagi adalah syair-syairan yang ditembangkan. Nah, di langgar-langgar, di musola-musola, bahkan syairan Tombo Ati itu sangat memiliki pesan moral yang tinggi dan sangat bisa dijadikan acuan. Tombo Ati iku limo sak wernane, bahkan di bahasa Indonesia kan obat hati itu ada 5 warnanya atau 5 perkara. Kemudian ini oh ya, sangat melekat. Karena masyarakat kita itu senang dengan tembang dan mudah dihafal, maka ini dinyatakan sebagai syairan. Kalau di pesantren itu sangat berkembang syairan-syairan pesantren, dan erat sekali puisi atau syair ini hidupnya memang dari pesantren, dan pesantren adalah ikon sebuah dakwah. Demikian, Pak. Jadi memang menyampaikan dakwah itu erat kaitannya dengan dunia seni, dunia syair ya. Kalau kita memang mau sholat maghrib saja ya, di surau-surau, di desa ya, di masjid-masjid ya, di kota juga ya, itu banyak kok sebelum kita sholat ada syairan. Tombo ati iku limo sawarnane. Nah, macam-macam gitu ya. Terus ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk lagu, bentuk syair yang disampaikan oleh mereka-mereka yang katakan sebelum sholat itu pertama adalah fungsinya untuk memanggil mereka.
bahwasannya sholat mau dimulai ya. Ini antar sholat setelah azan begitu ya. Ada bentuk zikir, ada bentuk apa, tapi itu semuanya itu dilakukan dengan syair ya, dengan syair dan juga dilakukan. Kayak memang erat ini Pak Aziz ya hubungannya ya. Sebagai media dakwah Pak Ari, syair ini juga sangat tepat untuk disampaikan, apalagi ditembangkan tadi dan juga disampaikan pada saat akan menjalankan ibadah sholat. Tapi syair ini juga banyak sekali nasihat-nasihat di dalamnya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwasanya di daerah Serambi Makkah ini ada seorang sastrawan juga seorang dai zaman itu, namanya Hamzah Fansuri. Ini ada beberapa syairan yang disampaikan atau nasihat-nasihat melalui syair. Nah, kalau orang bisa memahami, memang ada tingkatannya. Orang bisa memahami syairan yang sederhana bahasanya, ada yang bahasanya yang agak sulit. Tapi memang kalau kita lihat, yang penting syair tersebut mengajak kepada keimanan kepada Allah dan untuk meningkatkan keagamaannya, beragamanya. Inilah yang bisa kita kategorikan sebagai syair yang bisa dijadikan medium dakwah. Karena genre atau jenis puisi sangat banyak sekali, tapi terutama yang ajakan mengajak ke dakwah ini. Nah, kalau saya boleh bertanya, seberapa berhasil syair yang disampaikan kepada umat Islam ini untuk kegiatan dakwah? Ya, kegiatan dakwah, keberhasilan itu bisa dilihat dengan antusiasme umat masyarakat. Kalau di era sekarang kita lihat seperti penampilannya Kiai Kanjeng dengan Cak Nun, di situ ada massa atau umat atau yang biasa disebut ma'iyah atau kebersamaan. Ini pada saat menembangkan syair-syairnya diiringi dengan nada yang sangat tepat, ini kena. Nah, apakah ini bukti bahwa targetnya itu nyampe? Nyampe, buktinya dia bisa menirukan, melakukan. Nah, ketika dia merenung, oh iya ya, bahwa tombok hati itu ada 5 perkaranya. Nah, pada saat tentu dia menyadari, tentu saja tidak hanya masyarakat yang pada saat penyampaian seni itu di ruang publik pengajian saja, akan tetapi juga bisa dari pemahaman-pemahaman buku, pemahaman-pemahaman syair yang disampaikan melalui buku, dan juga bisa lain. Dan ini terutama berkembangnya ya di kalangan pesantren itu. Di pesantren itu sudah tinggal meningkatkan dakwahnya. Kalau di masyarakat umum ya pendekatannya itu tadi dengan tembang-tembang, kemudian bisa meningkatkan keagamaannya, karena ekspresi seni syair tadi itu juga pengejawantan dari pemahaman seorang dai atau seorang itu tadi mubalek tadi itu dari pemahaman Al-Quran dan hadis, kemudian untuk disederhanakan menjadi bahasa yang cair sehingga mudah diterima oleh masyarakat atau umat untuk memahaminya. Oh, jadi budaya bersyair ini memang dimulai dari pesantren ya Pak Aziz? Dari pesantren. Dari pesantren. Terus kemudian dari orang-orang pesantren inilah terus menyebar ke masjid-masjid, menyebar ke langgar-langgar, suro-suro begitu. Jadi semua ini bersyair semuanya ya. Di samping juga di dalam pesantren itu mengajarkan hal-hal yang pakem begitu ya. Jadi bukan cuma syair, tapi syair itu diajarkan untuk kepada masyarakat awam agar mereka cepat mengerti tentang bagaimana tombok hati, terus bagaimana biasanya ada iftiros begitu ya. Meminta ampun kepada Allah, bagaimana caranya. Baik Pak Aziz, kalau kita berbincang masalah syair gitu ya, kalau kita lebih jauh lagi mengatakan apakah memang ada tuntunannya sih di zaman Rasulullah untuk mengajarkan Islam melalui syair-syair? Ya, di zaman Rasulullah ini memang banyak sekali para penyair. Bahkan di Al-Quran itu ada surat yang namanya Asy-Syu'ara, yang artinya adalah para penyair.
Di ayat 224 di situ dinyatakan wasyu'ara'u yattabi'una anil ghawun, bahwa para penyair itu banyak diikuti oleh mereka para pendusta. Tapi pemahaman bahwa dulu itu memang banyak para penyair itu yang mengarah kepada kejelekan. Tapi bagaimana syair yang bisa mengarah kebaikan? Ya, mereka syair-syair yang bernuansa keagamaan, yang mengajak kepada keimanan. Ini yang menjadi barometer bahwa indikasi bersyair yang benar yaitu mengajak untuk beriman dengan sungguh-sungguh. Bahkan Ibnu Farabi itu pernah pada saat bermain musik itu dihentikan tampilannya musik, menghentikan ada konser musik itu pada saat tertentu. Kalau zaman sekarang itu di gedung senian gitu ibaratnya, dihentikan karena Ibnu Farabi melihat ada tampilan yang sangat musiknya itu nggak karuan, justru malah mengajak untuk berdendang dan mengarah ke kejelekan. Akhirnya, siapa kamu? Ditanya gitu. Lalu Ibnu Farabi menjawab, dengarkan saya bermusik. Ternyata musiknya itu menghanyutkan, membuat hati lembut dan menambah keimanan. Lah ini seperti ini yang bisa main musik yang menuju ke keimanan atau bersyair yang menuju keimanan. Nah inilah yang sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan target untuk bisa disampaikan menjadi medium dakwah tadi itu, Pak. Jadi bagaimanapun Pak Aziz, kita menyampaikan sesuatu agar sampai kepada orang yang kita tuju itu dengan seni, gitu ya. Iya. Dengan seni itu lebih mudah, sangat gitu ya. Mudah. Itu lebih mudah. Kalau kita berdagang aja ada seni berdagang, begitu ya. Kalau kita menyampaikan agama, bagaimana seni berdakwah. Semua itu ya kalau nggak pakai seni ya kadang-kadang garing, Pak Aziz ya. Ya, kalau hidup tanpa seni ini serasa kurang indah. Gitu ya. Iya. Orang berjalan saja kalau seorang yang memeragakan busana itu kalau tanpa seni ya kurang bisa dilihat. Sebagai salah satu contoh. Seni berjalan, bagaimana cara seni berjalannya, bagaimana seni. Pokoknya dunia ini tanpa seni terasa garing, bahasa Pak Ari tadi, atau kering. Kering. Makanya sebagai medium saja syair itu sebagai media dakwah. Yang jelas isi-isi syairnya mengajak ke kebenaran. Baik Pak Aziz, untuk kali ini saya ada pertanyaan satu kali lagi, bahwasannya syair itu ya, pantun dan sebagainya itu merupakan metode dakwah di tanah Jawa. Apakah memang ini satu kebetulan atau memang ini sudah direncanakan, Pak Aziz? Betul Pak Ari, ini adalah sebuah yang sudah direncanakan dengan metode melalui syair itu. Karena masyarakat kita itu suka dengan yang namanya pantun nasihat, kemudian syair. Bahkan di dalam sejarah sastra Indonesia, pantun itu adalah produk asli Indonesia. Adalah puisi tertua Indonesia ya pantun itu. Tapi untuk pengenalan tadi yang lebih di syairnya, karena yang banyak tuntunan nasihat melalui syair itu yang digunakan. Dan seringkali diupayakan syair tadi itu ditembangkan supaya bisa mudah dipahami. Demikian. Ya, jadi memang syair ini kayaknya sudah menjadi satu metode dakwah ya, mulai dari pesantren ya sampai menjadi metode dakwah pada pagelaran-pagelaran seni. Katakan ludruk itu ada pantun nasihat. Ya kalau ludruk itu pasti ada remo yang dinyanyikan ya sebagai pembuka itu adalah tembang-tembang untuk menyuruh kepada kebaikan, bukan malah bukan dari unsur seninya, tapi unsur bagaimana menyuruh orang untuk berbuat baik. Nah itu adalah target. Saya ingin menyampaikan bahwa ada dari Raden Ngabei Ronggowarsito, seorang pujangga dari Jawa yang sangat dikenal. Syairnya itu pada serat Kalatida yang intinya itu tentang zaman edan.
amenangi zaman edan yen tan edan ora keduman. Tapi di situ ada diungkapkan sak bejo-bejone wong kang bejo yaiku wong kang eling marang Gusti Allah lan sabar lan waspada, intinya begitu. Jadi memang sejak dulu ini dikategorikan apa, penyampaian melalui nasihat, melalui puisi atau syair yang dengan bahasa, ada yang Jawa, ada yang Indonesia, macam-macam, yang penting intinya sama. Itu tadi tentang salah satu contoh bahwasanya apa, sekarang ini zamannya zaman edan, tapi orang yang tidak edan yaitu wong sing waspada, apa, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dan selalu waspada hidupnya. Nah, ini juga kategori nasihat yang sekaligus bisa kita kategorikan ajakan untuk kebaikan, yaitu dakwah tadi itu, Pak. Ya, baik. Ini sebagai satu konklusi, Pak Aziz, apakah memang masih relevankah pada zaman sekarang ini, ya, pada saat gadget itu memang sudah menjadi hal yang keseharian dari generasi muda, terus keseharian bukan cuma generasi muda, generasi tua pun semuanya pakai gadget ya, semua media sosial dan sebagainya. Masih pentingkah kita berdakwah lewat puisi, lewat seni, lewat apa seperti itu? Masih penting, justru dengan adanya gadget itu memudahkan untuk menyampaikan secara teknis kepada masyarakat atau kepada audien, kepada umat. Justru dimanfaatkan apa, syair atau media seninya tadi yang sudah dikemas itu bisa melalui media gadget itu tadi untuk bisa diterima lebih cepat dan tepat. Kalau dulu harus ketemu dengan orangnya secara langsung di momen-momen pengajian atau pertemuan, tapi sekarang bisa juga didengarkan, diikuti, dilihat melalui gadget itu. Justru malah mendukung secara teknis untuk menyampaikan apa, syair atau seni sebagai medium dakwah tadi itu untuk segera sampai kepada yang dituju, yaitu masyarakat atau umat tadi. Justru tidak ada masalah, justru malah baik. Jadi Islam itu juga disiarkan lewat seni juga. Ya, untuk penyiaran keagamaan Islaman justru bisa memanfaatkan media zaman sekarang itu, justru jangan dihindari tapi bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Iya. Baik, Pak Aziz, terima kasih untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan waktu-waktu yang akan datang juga kita bisa ketemu lagi dengan Pak Aziz dan juga ketemu sama pemirsa semuanya. Nah, amin. Ya, jangan lupa nanti kalau memang ada waktu ya datang lagi Pak Aziz, dan juga untuk yang di rumah jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan demikian. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.